Saya Jason Osel dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana. Yang pertama, apa itu reksadana? Pada dasarnya, reksadana itu adalah wadah atau tempat menghimpun dana dari pemodal lalu selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelola portofolio investasi. Lalu yang kedua itu kontrak investasi kolektif. Kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Lalu karakter dari reksadana itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada reksadana terbuka. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Lalu ada reksadana tertutup, yaitu reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Lalu ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas. Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain. Lalu ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan dan reksadana saham. Lalu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Lalu ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 80% pada efek pasar uang, yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun, seperti SBI dan deposito. Lalu yang terakhir itu ada reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang isinya adalah sebagian besar dari indeks tertentu dan dikelola secara pasif, artinya
tidak melakukan jual beli di bursa. Lalu ada manfaat dari reksadana. Yang pertama itu dikelola oleh manajemen profesional. Pengelola portofolio suatu reksadana dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Lalu yang kedua itu ada diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko. Lalu yang ketiga, informasi yang transparan. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara berkala, sehingga pemegang unit dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Lalu yang keempat itu ada likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing. Lalu yang kelima adalah biaya yang rendah, karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Lalu ada risiko dari reksadana, yaitu pertama risiko menurunnya nilai aktiva bersih. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan ke dalam portofolio reksadana tersebut. Dibandingkan dari harga pembelian awal, penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya akibat kinerja bursa saham yang buruk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Lalu yang kedua itu adalah risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Lalu yang ketiga adalah risiko pasar. Suatu ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Lalu yang terakhir itu adalah risiko default. Risiko ini dapat terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan uang. Padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang
menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.